Apa yang kita bicarakan ini relevan dengan pemberitaan pada saat undang-undang tersebut disahkan, undang-undang kesehatan disahkan. Tapi ingat nggak? Ada berita bahwa perusahaan-perusahaan besar kesehatan, Taipan punya ada 5 berapa perusahaan lah, untung besar, Pak. Jadi pada senang, gembira. Ini yang menggambarkan kalau memang kalau perlu nanti kita taruh nih Mas di screen kita itu. Ini bisa dilihat di layar, nanti kita bisa perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, hari ini kembali berbincang di podcast saya bersama dengan Pak Biwi. Apa kabar Pak Biwi? Baik, Mas. Dan waras tentunya. Ya, untuk menjaga integritas kita perlu kesehatan dan kewarasan. Betul Pak, tepat Tapi sekali. sejak undang-undang kesehatan dirilis, ini banyak orang sudah merasa dirinya sekarang tak sehat lagi, Pak. Iya, benar-benar. Saya juga bingung, Pak. Ada beberapa hal yang disampaikan dari pemerintah ataupun orang-orang yang mendukung terkait dengan undang-undang kesehatan ini. Tapi saya jadi bingung. Contohnya nih, Pak. Sebelumnya itu ada mandatory spending. Kalau nggak salah itu di TAP MPR juga ditentukan. Saya lupa nomornya Pak BB, saya ngafal itu. Dari diupayakan 15%, 10%, dan terakhir kemarin 5% dan lain-lain. Dan saya kira kan bukan cuma kesehatan, Pak. Pendidikan juga ada. Ya. Kenapa? Karena ketika ditentukan itu kan menjadi concern dari pemerintah untuk harus mengalokasikan untuk kepentingan dasar tadi. Tapi kalau dihilangkan, gimana tuh Pak Biwi? Kalau bicara terkait dengan TAP MPR, dengan undang-undang yang terus diubah, dan kondisi ini, apakah dengan dihilangkan menjadi lebih lebih menjadi dianggarkan dengan lebih layak? Apa malah enggak? Ini ngeri nih, Mas. Kita kayak dibohongi gitu ya. Iya. Bukan kayak sih, dibohongi mungkin. Iya. Sudah kelihatan betul dibohongi. Saya juga yakin begitu, Pak. Karena kemudian seolah-olah undang-undang kesehatan ini berpihak pada kepentingan kebanyakan orang, pada kepentingan masyarakat. Dan dibohonginya itu bahkan menurut saya, Menteri Kesehatan itu harus dituduh sebagai pihak yang melanggar konstitusi, Mas. Oh, kok bisa gitu, Pak? Nah, ini yang saya mau jelasin. Oke. Menarik, tapi kalau bicara ini pelanggaran luar biasa. Dan ya termasuk orang-orang di DPR juga akhirnya. Jadi kalau kemudian ketua DPR mengatakan ini sekarang sudah diketok dan ini urusannya bukan urusan DPR lagi, ini dia telah keliru, dia fahamnya salah, keliru, dan bahkan katanya wakil rakyat, Pak. Wakil siapa nanti? Makanya. Jadi ada. Nah, paling pelan-pelan. Saya nggak pinter-pinter amat, Mas. Saya punya contekan. Di ketetapan MPR nomor 10 tahun 2001 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat itu. Di situ laporan pelaksanaan putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh lembaga tinggi negara. Itu disebutin, Mas, ya, di poin 5 sosial budaya, di bagian khusus poin 4. Mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15% dari APBN untuk mencapai syarat minimum HDI. HDI itu Human Development Index yang ditetapkan oleh WHO. Itu sebabnya di negara-negara lain ditetapkan spending yang menjadi mandatori dari pemerintahan itu, atau kewajiban dari pemerintahan itu, dia harus menetapkan 15% dari APBN. Dan ini kemudian ditopang oleh Undang-Undang Kesehatan, walaupun kata kuncinya itu mengupayakan peningkatan anggaran kesehatan 15%, di Undang-Undang Kesehatan pasal 171 disebutkan besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Bahkan kemudian di situ disebutkan 171 ayat 2-nya dikatakan bahwa minimal 10% diberikan kepada anggaran itu kesehatan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten dialokasikan minimal 10% di luar gaji. Jadi APBN 5%, ini 10% pemerintah daerah. Itu yang sebabnya ini undang-undang, Mas. Undang-undang itu bisa, tapi TAP MPR yang diupayakan. Tapi sekarang di aturan yang baru itu, Mas, pasal 400
Satu, undang-undang kesehatan ini yang saya baca nih mesti dirancang undang-undang kesehatan, tapi kan nggak berubah. Sumber pendanaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dia tidak lagi menetapkan angkanya, Mas. Iya, iya. 1% boleh berarti. Atau Nggak jelas 0,5% boleh. 0,5. Jadi artinya, Aduh, kacau. keinginan untuk membuat masyarakat sehat dengan mengalokasikan jumlah anggaran yang ditetapkan secara fix itu telah diingkari, Mas. Iya. Dan itu yang mengingkari Menteri Kesehatan. Dan ini sama sekali nggak pernah diomongin sama Menteri Kesehatan soal kayak beginian. Iya. Dan saya nggak ngerti wakil rakyat kita ada di mana pada saat itu. Iya. Saya melihat beberapa penjelasan yang disampaikan oleh orang-orang yang mendukung undang-undang kesehatan ini, yang penyampaiannya itu nggak masuk akal. Contohnya begini, dibuatnya 5% justru membatasi. Makanya dihilangkan biar bisa lebih besar. Lah kan minimal 5%. Cara berpikirnya, logikanya ini dia nggak baca. Itu disebutkan di situ, Mas, dialokasikan minimal sebesar 5%. Lebih boleh berarti kan? Iya, minimal. Dan diupayakan kalau di tahap MPR-nya itu kesehatan tuh untuk mencapai minimum menggunakan peningkatan anggaran kesehatan 15% untuk mencapai syarat minimum dari Human Development Index. Iya. Jadi ngawur itu kalau menurut saya tafsirnya itu. Ya, kalau saya melihat ini, Pak, di beberapa pembahasan soal anggaran kesehatan. Orang kan seringkali kemudian melihatlah bahwa faktanya di Indonesia ini masalah dunia kedokteran atau kesehatan ini masih sangat kurang, bahkan tertinggal gitu, Pak. Oke. Problemnya kan banyak sebenarnya. Di antaranya memang ada soal riset dan lain-lain. Tapi kalau kemudian justru yang mandatory spending tadi, yang anggarannya justru malah keterlibatan negara untuk kepentingan masyarakat dengan menyediakan anggaran kesehatan ini justru malah dihilangkan. Sepertinya justru malah memberikan ruang untuk swasta masuk gitu. Dalam logika saya, masa sih swasta mau menyumbang untuk masyarakat? Kan nggak mungkin. Atau apa logika yang dipakai? Dan saya bingung ya kalau kemudian dianggap bahwa ruang bantuan swasta ataupun investasi swasta dianggap sebagai ruang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Ini logika berpikirnya menurut saya salahnya parah gitu, Pak. Salahnya terang-terangan. Gimana, Pak Bibi? Saya pertama ingin narik ini dulu ke konstitusi, Mas ya. Oke. Di pasal 28H ayat 1 itu disebutkan di sini, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ya. Serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kata kunci di situ tuh hubungannya. Jadi konstitusi menjamin pelayanan kesehatan. Dengan tidak diaturnya spending, pertanyaannya, apakah itu berarti pelayanan kesehatan bisa difasilitasi? Kalau menurut saya enggak. Pemberian spending yang sifatnya mandatori itu untuk memastikan supaya pelayanan kesehatan itu betul-betul bisa dilakukan. Dilakukan karena memang butuh anggaran, Pak. Nggak mungkin tanpa anggaran. Dan itu artinya sekarang ini kan jadi bertentangan dengan konstitusi itu, Mas. Bertentangan dengan konstitusi. Ini luar biasa. Apalagi itu bertentangan dengan TAP MPR. Jadi kalau konstitusi itu kemudian diturunkan menjadi TAP MPR, itu harusnya 15%. Dikasih 5% dan 10%, itu semuanya untuk menjamin angka itu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ada tafsir seperti Mas Novel bilang, bahwa tidak diberikan itu soalnya tidak membatasi, saya bisa pastikan bahwa spending itu pasti akan turun, Mas. Kalau yang mandatori aja dihilangkan, itu bagian yang pertama yang mesti dilihat. Terus bagian yang kedua, ini sekarang kan kita sedang menghadapi satu situasi yang kritikal banget. Di mana isu kesehatan itu kan bagian dari 3 infrastruktur yang harus dipenuhi, Mas. Satu pendidikan, 2 kesehatan, terus infrastruktur dasar. Jadi ini betul-betul wajib difasilitasi oleh negara. Nah sekarang undang-undang ini tidak memberikan jaminan dengan menetapkan mandatory spending ini. Dan itu artinya pemerintah telah mengingkari apa yang seharusnya menjadi kewajibannya. Dan undang-undang kesehatan itu menjadi justifikasi pengingkaran itu. Menteri Kesehatan ini harus bertanggung jawab penuhnya. Nggak pantas dia menjadi Menteri Kesehatan kalau kemudian dia mengingkari konstitusi seperti ini. Mengerikan ini. Saya khawatirnya gini, Pak, dengan kemudian tidak diberikan spending yang memang memadai begitu, Pak ya. Kemudian
dalam hal ini pemerintah seperti memberikan ruang yang lebih luas kepada swasta atau kapitalis, penguasaan pemodal untuk menguasai bisnis kesehatan ini atau kedokteran, lebih bebas lagi. Dan ini saya khawatir di waktu-waktu ke depan ini betul-betul membuat masyarakat betul-betul akan tergantung dengan kepentingan pengobatan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Saya baru nangkep nih maksud pertanyaan Mas Novel. Jadi sekarang dengan tidak diberikannya mandatory spending, kewajiban dari pemerintah yang tidak diberikan angka mandatorinya, itu kan memberi peluang pada pihak-pihak lain untuk bermain. Betul. Nah, pihak-pihak lain itu kalau kemudian ingin memberikan dana itu pasti dia punya kepentingan lain yang bekerja. Betul. Dan dia akan menutupi itu. Apalagi Mas, apalagi kalau ngelihat spiritnya, ini kan dari healthcare menjadi health industry. Oke. Jadi ya udah, ini sebenarnya proses liberalisasi nih. Dan liberalisasi itu pasti kemudian ini akan dikeruk nih banyak ini. Kepentingan atau hal-hal penting yang ada dalam kesehatan masyarakat itu akan dikapitalisir dan itu mengerikan sekali. Jadi sekarang pertanyaan dasarnya gitu. Undang-undang kesehatan ini dari kacamata kita dalam topik ini, mandatory spending ini sebenarnya melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR, dan mengingkari kepentingan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan itu dilakukan oleh menteri, dijustifikasi melalui undang-undang. Dan saya dengar juga katanya ketika proses pengesahan undang-undang ini, kayaknya korumnya juga kurang tuh. Dan kalau itu terjadi itu mengerikan sekali itu. 100 berapa ini Pak ya, yang hadir ya? Iya. Cuman 100 berapa gitu? 112 atau 120 saya lupa. Dan ini kan artinya, waduh, itu skandal itu Mas. Jangan-jangan online boleh Pak? Aduh. Hadir secara online boleh nggak? Kalau betul itu ada pelanggaran terhadap pencapaian quorum, ini skandal betul. Jadi undang-undang ini dipaksakan. Dan yang paling penting sekarang gini Mas, masyarakat Anda sekarang ada dalam titik yang paling kritis. Di tengah kita sedang recovery pandemi yang harusnya kemudian apalagi dengan iklim yang ekstrim macam-macam akan muncul banyak macam-macam itu, tapi justru di tingkat itulah pemerintah melepaskan tanggung jawabnya untuk memberikan. Dan ini sangat memukul masyarakat. Apalagi bagi saya itu orang-orang di bawah Mas. Kita masih yang miskinnya itu masih ada puluhan juta Mas, masih sekitar 30-an juta. Kalau masih pakai angka 10% dari angka 280 juta saja itu segitu. Itu pun yang miskin ekstrim, absolut. Kalau yang sebenarnya mendekati miskin atau tengah-tengah gitu ya, kalau hari ini dia tidak dapat uang, dia tidak bisa makan dan macam-macam itu bisa 50%-nya. Artinya pemerintah dengan sengaja membiarkan orang miskin tidak lagi mendapatkan. Saya khawatirnya begini Pak, dipersepsikan seolah-olah dengan adanya BPJS itu coverage untuk layanan kesehatan bagi masyarakat itu bisa tercukupi dari itu. Saya khawatirnya dipersepsikannya begitu. Padahal problematika dari masalah BPJS kesehatan ini kan sebetulnya banyak juga. Karena beberapa kemudian kan sudah mulai ada pembatasan. Contohnya untuk penyakit ini, penyakit apa, saya lupa detailnya Pak ya. Beberapa itu kan dilakukan. Tadi yang Pak BW katakan bahwa kemudian ketika peran negara dikurangi dengan spendingnya diperkecil gitu seandainya Pak ya, itu tentunya akan membuat layanan tidak akan menjadi optimal. Bukan peran Mas, kewajiban negara. Dia mengurangi kewajibannya. Kewajiban negara. Ini yang berbahaya Pak, dan saya pikir apa yang kita bicarakan ini relevan dengan pemberitaan pada saat undang-undang tersebut disahkan, undang-undang kesehatan disahkan. Tapi ingat nggak? Ada berita bahwa perusahaan-perusahaan besar kesehatan, Taipan punya ada 5 berapa perusahaan lah, untuk besar Pak. Jadi pada senang gembira. Ini yang menggambarkan kalau memang kalau perlu nanti kita taruh nih Mas di screen kita itu. Ini bisa dilihat di layar, nanti kita bisa perhatikan. Betul. Yang menarik adalah kalau memang kemudian tanda kutip dengan adanya spending ini diperkecil gitu Pak ya, dan kemudian swasta bisa masuk dan kemudian seperti membantu masyarakat gitu, membantu atau berbisnis dalam ruang yang ditinggalkan ini, itu yang menjadi membantu menguras dana yang udah sedikit. Ini yang kita khawatirkan Pak. Ya. Jadi memang betul yang Pak BW katakan, ini kewajiban negara, bukan peran, kewajiban negara untuk melayani, untuk betul-betul bisa menjangkau kepentingan masyarakat
dalam rangka untuk bisa tercapainya kesehatan yang memadai dan pengobatan yang memadai. Itu tadi yang Mas Novel kemukakan tuh benar tuh. Jadi saham-saham dari korporasi-korporasi tertentu yang berkait dengan ini kesehatan tiba-tiba melejit naik nilai angka sahamnya. Jadi ini sudah bisa dibayangkan sebenarnya. Artinya itu kan mudah dipahami, Pak. Karena kan biasanya kalau masalah ekonomi ini nggak bisa dibohongi itu akan terlihat betul sebagai menurut saya fenomena. Ini bukan sekedar jahat sekali, super nekat dan super jahat ini, dan itu mengerikan. Mudah-mudahan masyarakat kita mengerti bahwa hari ini kewajiban kesehatan dari pemerintah itu sedang ditarik lagi dan mereka akan menghadapi situasi kesehatan yang mungkin makin memburuk dan mereka harus menyiapkan diri. Tidak ada pilihan lain, mereka harus menyiapkan diri. Betul. Dan mudah-mudahan ya para penzalim ini bisa mendapatkan kompensasi sesuai dengan kezalimannya. Iya, kita prihatin sekali, Pak. Dan untuk bisa membicarakan dengan lebih detail, barangkali kita perlu atur, Pak, untuk bicara rutin, poin per poin yang menjadi concern, Pak ya. Karena jangankan masyarakat awam, Pak. Saya aja kadang-kala nggak paham, Pak. Ini banyak nanti relasinya, Mas. Tiba-tiba nanti ada dokter asing pula masuk. Udah nggak punya duit. Iya, betul. Ini dokter asing, waduh. Masa iya dokter asing mau ditaruh di daerah pedalaman? Yang diperlukan dokter. Dan mekanisme kontrolnya juga, Mas. Itu kualifikasinya kayak gimana, macam-macam kayak gitu. Di beberapa negara tuh mereka bikin bilateral, Mas. Jadi, kalau lu mau ke sini standar kompetensi yang jelas dan kita juga bisa dokter kita masuk di sebelah sana dong. Jangan lu aja masuk ke sini. Misalnya kayak gitu. Tapi kita jelas sekarang soal mandatory kesehatan itu luar biasa. Menarik sekali Pak BW. Terima kasih. Kita nanti akan bincang lagi di kesempatan yang lain dan kita ingin membahas ini dengan lebih berkelanjutan Pak BW agar masyarakat paham bahwa resiko dari undang-undang kesehatan yang baru ini seperti apa. Dan tentu apabila nanti benar-benar sudah dipahami, kita berharap desakan untuk betul-betul menarik atau membatalkan undang-undang ini agar tidak berdampak yang terlalu besar bagi masyarakat bisa dilakukan segera. Terima kasih Pak BW. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.